Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi. Channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Amin. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan bahas tentang soal P3K tahun 2023 berdasarkan pengalaman saya kemarin Bapak Ibu. Jadi pada waktu saya ujian P3K ada beberapa soal yang menurut teman-teman saya itu sulit Bapak Ibu. Makanya saya coba rangkum beberapa soal tersebut dan saya akan menjelaskan serta bahas tentang soal yang akan kita bahas kali ini. Namun sebelum lanjut, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi dari channel ini Bapak Ibu. Jangan lupa juga share semua video yang ada di dalam channel ini agar apa yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ke soal yang pertama. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan A. Materi belajar, B. Guru, C. Teman belajar, D. Keluarga, E. Lingkungan. Silakan bisa dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah E. Lingkungan Bapak Ibu. Jadi, dalam teori kognitif, ilmu pengetahuan itu dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi berkesinambungan dengan lingkungan. Baik, saya kira ini sangat mudah sekali Bapak Ibu. Jadi tidak perlu saya bahas karena Bapak Ibu mungkin sudah paham. Karena dalam kunci soal tersebut teori kognitif. Jadi yang harus kita pelajari adalah teori kognitif, pengertiannya itu apa Bapak Ibu. Jadi nanti jika ada soal seperti ini ataupun mirip seperti ini, maka Bapak Ibu bisa langsung menjawabnya dengan tepat. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan untuk memahami dunia sekitarnya merupakan salah satu tahapan dalam perkembangan kognitif menurut Berner. Tepatnya tahap titik-titik A. Enaktif, B. Ikonik, C. Simbolik, D. Komparasi, E. Informatif. Silahkan bisa dijawab Bapak Ibu. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah B. Ikonik. Jadi, kata kunci dalam soal ini Bapak Ibu adalah menurut Brunner atau perkembangan kognitif menurut Brunner. Sedangkan pengertian dari perkembangan kognitif menurut Brunner, yaitu Bapak Ibu, saya bacakan saja ya. Perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap dari caranya melihat lingkungan, yaitu tahap enaktif, 2 tahap ikonik, 3 tahap simbolik Bapak Ibu. Mari kita bahas mulai yang pertama. Tahap enaktif di sini artinya Bapak Ibu, seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitar. Ini tidak sesuai dengan soal, sedangkan pada soal di sini ada anak belajar melalui bentuk perumpamaan. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi yang A ini tidak sesuai. Sedangkan C simbolik.
Nah, berarti simbolik itu seseorang mampu memiliki ide atau gagasan abstrak yang dipengaruhi oleh kemampuan dalam berbahasa dan logika. Jadi, yang C ini juga tidak sesuai dengan soal Bapak Ibu. Yang D, komparasi ini tidak termasuk dalam tahapan yang disebutkan dalam perkembangan kognitif oleh Brunner, Bapak Ibu. Jadi yang D ini juga tidak masuk, sedangkan yang E maksud saya informatif. Informatif pun tidak termasuk dalam teori perkembangan kognitif menurut Brunner. Jadi dari sekian jawaban yang paling sesuai yaitu adalah yang B, Bapak Ibu. Next ke soal berikutnya. Tujuan belajar dirangkum dalam 3 kawasan yang biasa disebut dengan taksonomi Bloom. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam tingkatan kawasan efektif adalah A. Penerimaan, B. Penggunaan, C. Pemberian respon, D. Pemberian nilai, E. Karakterisasi. Silakan dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Penggunaan. Kata kuncinya di sini adalah 3 kawasan yang biasa disebut dengan taksonomi Bloom. Kita ketahui kawasan efektif dari taksonomi Bloom itu terdiri atas 5 tingkatan Bapak Ibu. Yang pertama adalah penerimaan, berarti masuk dalam jawaban A. Sedangkan berikutnya adalah pemberian respon. Pemberian respon itu masuk ke C, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya pemberian nilai. Pemberian nilai itu masuk ke D. Berikutnya lagi adalah pengorganisasian dan karakterisasi. Berarti masuk yang E. Jadi dalam jawaban A hingga E yang tidak termasuk adalah B, Bapak Ibu, yaitu penggunaan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Materi pelajaran yang disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks merupakan penerapan dari teori belajar. A. Konstruktivisme, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Kognitif, E. Semua jawaban benar. Baik, silakan dijawab Bapak Ibu. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah kognitif Bapak Ibu atau teori belajar kognitif. Sekarang kita bahas satu persatu Bapak Ibu atau kita langsung saja pada jawaban D. Pengertian dari teori kognitif itu sendiri Bapak Ibu. Baik, saya bacakan ya. Teori kognitif merupakan ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi berkesinambungan dengan materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Nah, itu pengertiannya Bapak Ibu. Jadi sangat sesuai dengan soal Bapak Ibu. Di soal itu dimulai dari sederhana ke kompleks. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D Bapak Ibu. Atau teori belajar kognitif. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berdasarkan teori Kolb, peserta didik yang sangat kritis suka menganalisis, selalu berpikir rasional, menggunakan penalarannya termasuk dalam tipe peserta didik A. Teoris, B. Aktivis, B. Pragmatis, D.
reflektor, E. evaluator. Silahkan dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah yang A Bapak Ibu. Peserta didik dengan tipe teoritis. Sekarang kita bahas dulu yang B sampai dengan E. Yang B, peserta didik dengan tipe aktivis, yaitu Bapak Ibu artinya peserta didik yang cenderung melibatkan diri dan berpartisipasi aktif pada berbagai kegiatan. Nah, di sini jadi tidak sesuai dengan soal ya Bapak Ibu. Sedangkan yang C, peserta didik dengan tipe pragmatis, yaitu Bapak Ibu, tipe ini menaruh perhatian besar terhadap aspek-aspek praktik dalam segala hal. Jadi tipe ini juga tidak sesuai dengan soal Bapak Ibu. Sedangkan tipe reflektor, yaitu Bapak Ibu, tipe ini cenderung berhati-hati, mengambil langkah dan penuh pertimbangan. Ini pun tidak sesuai dengan soal. Sekarang kita coba lihat pengertian tipe peserta didik teoritis menurut teori Kolb Bapak Ibu. Menurut teori Kolb, tipe teoritis yaitu adalah tipe ini biasanya sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional menggunakan penalarannya. Jadi, tipe ini pas sekali dengan soal Bapak Ibu. Jadi, yang sesuai adalah yang A, tipe teoris. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Namun, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaiknya Bapak Ibu. Oke, terima kasih saya ucapkan atas dukungannya, atas subscribe-nya pada channel ini. Semoga Bapak Ibu mendapat pengetahuan yang lebih luas lagi dari channel ini. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam teori belajar konstruktif, guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk A. Menemukan cara belajar yang tepat. B. Memahami konsep pengetahuan. C. Menemukan pengetahuan baru. D. Mengembangkan kepribadian dan karakter. E. Membentuk pengetahuannya sendiri. Silakan dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah E Bapak Ibu, membentuk pengetahuannya sendiri. Kata kunci dalam soal, di situ ada kata teori belajar konstruktif. Jadi, pengertian yang harus Bapak Ibu pahami dalam soal seperti ini adalah tentang teori-teori. Salah satunya yaitu adalah teori belajar konstruktif. Terus pengertiannya apa teori belajar konstruktif itu? Sekarang akan saya bacakan ya Bapak Ibu. Teori belajar konstruktif yaitu adalah guru tidak mentransfer ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan untuk membantu peserta didik membentuk pengetahuannya sendiri. Sehingga guru dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Berarti pengertiannya sesuai dengan jawaban E, yaitu membentuk pengetahuannya sendiri Bapak Ibu. Inti dari pengertian tersebut adalah guru sebagai fasilitator Bapak Ibu. Jadi guru hanya tidak mentransfer ilmu, tapi membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Jadi guru cuma mengarahkan saja dalam teori ini Bapak Ibu. Itu kata kuncinya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Dalam proses mengajar, Bu Ida berusaha untuk menawarkan berbagai sumber belajar kepada peserta didik, seperti situs-situs web yang mendukung pembelajaran. Tindakan yang dilakukan oleh Bu Ida tersebut merupakan penerapan dari teori A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Kognitif, D. Konstruktivistik, E. Mimetik. Silakan dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A, Bapak Ibu, teori humanistik. Jadi dari soal di situ, dari penjelasannya di situ mengarah pada teori humanistik. Karena di situ seorang guru memperhatikan muridnya dengan menawarkan berbagai sumber belajar. Nah, intinya Bapak Ibu, di sini saat Bapak Ibu menemukan soal seperti ini, Bapak Ibu harus bisa membedakan antara beberapa teori yang ada. Antara lain tadi, behavioristik yang B ini sudah dijelaskan pada soal sebelumnya, kognitif juga sudah, yang D pun juga sudah pada soal sebelumnya Bapak Ibu. Intinya, dalam mengerjakan soal seperti ini, Bapak Ibu harus paham tentang teori-teori yang ada. Salah satunya di sini adalah teori humanistik dan sebagainya. Jadi ini menurut pengalaman saya pada ujian kemarin, saya hafalkan semua teori-teori, termasuk nama-nama teorinya tersebut, terus yang mengeluarkan teori tersebut saya hafalkan semua Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa contoh pengalaman saya ini sehingga Bapak Ibu nanti lebih mudah dalam mengerjakan tes P3K tahun ini. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Zona perkembangan proksimal menurut Vygotsky meliputi tahapan-tahapan di bawah ini, kecuali A. Tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu orang lain. B. Tindakan anak yang didasarkan atas inisiatif sendiri. C. Tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. D. Tindakan anak berkembang terarah dan memiliki tujuan. E. Tindakan anak spontan akan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir abstrak. Silakan dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D, Bapak Ibu. Tindakan anak berkembang terarah dan memiliki tujuan. Kita akan bahas, Bapak Ibu. Jadi, zona perkembangan proksimal menurut Vygotsky, kata kuncinya di sini adalah Bapak Ibu, menurut Vygotsky. Di situ ada 4 tahapan perkembangan proksimal. Yang pertama, Bapak Ibu, tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu orang lain. Nah, ini berarti masuk jawaban A. Kemudian tahapan yang kedua, tindakan anak yang didasarkan atas inisiatif sendiri. Berarti ini masuk yang B, Bapak Ibu. Kemudian kata Vygotsky, tahapan yang ketiga adalah tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. Berarti ini masuk ke C, Bapak Ibu. Kemudian menurut Vygotsky, yang tahapan keempat adalah tindakan anak spontan akan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir abstrak. Berarti ini masuk jawaban E. Jadi, dari keempat tahapan yang tidak ada atau kecuali adalah yang D, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan kali ini.
Semoga bermanfaat dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Nah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan, beberapa soal yang menurut teman dan pengalaman saya kemarin yang saya rasa sulit Bapak Ibu. Semoga ini bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu guru sehingga nantinya Bapak Ibu bisa melaksanakan tes dengan mudah. Yang akhirnya Bapak Ibu bisa lolos dengan nilai yang sangat memuaskan. Dan nantinya Bapak Ibu bisa diangkat menjadi SNP 3K tahun 2023 ini. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.